Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi talenta. Rekrutmen dan seleksi talenta meliputi metode rekrutmen, seleksi talenta, dan kesalahan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaannya. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Seleksi talenta. Seleksi talenta dalam manajemen talenta dilakukan untuk menentukan siapa kandidat yang pantas untuk diterima sebagai karyawan organisasi yang memiliki kesungguhan dalam mempelajari sesuatu, memiliki komitmen dalam bekerja, dan memiliki keinginan untuk berkembang. Hal ini penting untuk memperhatikan mengingat mereka akan masuk ke dalam kelompok talenta tertentu dan akan menerima serangkaian program dan perlakuan khusus untuk memenuhi tuntutan tinggi dalam rangka menciptakan tujuan organisasi. Kesalahan rekrutmen dan seleksi merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih talenta pekerja yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perusahaan, yang mana tahap seleksi ini sebagian hanya untuk mengisi kursi kosong perusahaan, bukan guna mendapatkan karyawan yang berkompeten di bidangnya sesuai spesifikasi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal. Metode rekrutmen internal terdiri dari job posting dan talent inventory. Job posting adalah memberikan kesempatan bagi setiap karyawan di organisasi yang merasa memiliki kompetensi menonjol untuk dapat masuk ke dalam kelompok talenta tertentu. Ada beberapa keuntungan menggunakan rekrutmen internal. Yang pertama, sebagai bentuk media promosi yang positif kepada publik. Yang kedua, membangun moral karyawan. Yang ketiga, mendorong individu-individu yang berkualitas dan memiliki ambisi. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan seleksi yang bagus karena informasi berkaitan kinerja individu telah tersedia. Selanjutnya, lebih murah dibandingkan rekrutmen eksternal. Selanjutnya, mengurangi biaya untuk orientasi. Yang kedua ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal di dalam manajemen talenta dilakukan apabila karyawan internal dianggap tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Hal-hal yang dapat dikembangkan oleh organisasi dalam rekrutmen eksternal. Yang pertama, menciptakan pemahaman persepsi mengenai brand perusahaan. Memiliki brand perusahaan yang kuat akan lebih memudahkan dalam menarik calon-calon karyawan. Sebagaimanapun, juga banyak perusahaan tidak paham tentang bagaimana mereka dipersepsikan secara eksternal. Yang kedua adalah membedakan antara persepsi dan realitas. Hal ini memberikan informasi yang sangat penting tentang bagaimana perusahaan dipersepsikan secara eksternal dan memberikan pesan yang jelas bagi organisasi tentang hal-hal yang harus ditekankan untuk meningkatkan reputasi mereka di pasar tenaga kerja. Selanjutnya itu ada seleksi talenta, ada 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan kriteria kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Tahapan yang kedua, memiliki prediktor dan teknik penilaian yang sesuai. Tahapan yang ketiga, menciptakan kapan mengukur setiap prediktor. Tahapan yang keempat, atau tahapan yang terakhir, mengelola informasi dan memilih kandidat yang sesuai. Untuk yang selanjutnya, itu penjelasan tentang 4 tahapan tadi. Yang pertama, kriteria utama dibutuhkan adalah kesungguhan dalam mempelajari sesuatu, memiliki komitmen dalam bekerja, dan memiliki keinginan untuk berkembang selain juga potensi untuk meraih kinerja optimal pada posisi yang ditawarkan. Tahapan yang kedua, prediktor
terbaik selain dari kriteria utama juga dikaitkan dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan, kepribadian, dan perilaku yang sesuai dengan standar kinerja di setiap posisi. Tahapan yang ketiga, hal ini bertujuan agar lebih fokus menjaring kandidat yang memang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Tahapan yang keempat, ketika kandidat dinyatakan layak untuk masuk ke dalam kelompok talenta, maka penentuan jenis kelompok talenta yang sesuai bagi kandidat tersebut berdasarkan pada prediktor yang memperoleh hasil nilai tertinggi. Hasil itulah yang akan menentukan apakah kandidat dinyatakan masuk ke dalam kelompok talenta level struktural atau kelompok talenta level fungsional. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan rekrutmen dan seleksi. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan, di antaranya 1. Tidak melakukan pemeriksaan secara hati-hati terhadap formulir aplikasi calon yang berisikan tentang organisasi harus memeriksa kendala dari kurikulum vitae atau CV melalui proses wawancara sehingga dapat menjaring calon-calon berpotensi tinggi. Yang kedua ialah terlalu mengandalkan ijazah dari calon. Organisasi seharusnya berfokus pada pencapaian pribadi atau manfaat potensial dari calon yang dibawa. Sehingga sudah seharusnya pengalaman kerja lebih diperhatikan dibanding latar belakang pendidikan dari calon. Yang ketiga ialah rekrutmen hanya untuk mengisi lowongan posisi yang ada. Karyawan berpotensi tinggi seringkali mendadak mengundurkan diri, sehingga meninggalkan posisi yang ada. Bagaimanapun perusahaan tidak harus terburu-buru mengisi lowongan posisi, dan hanya merekrut calon yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang keempat, memberikan janji kosong. Janji kosong tidak hanya tidak memuaskan karyawan, tetapi juga mempengaruhi reputasi dari manajer dan berdampak pada buruknya citra perusahaan. Manajemen harus menjawab dengan jujur dan memberikan penjelasan yang benar apabila ada pertanyaan berkaitan dengan elemen manajemen talenta. Yang kelima, kekurangan dalam keterampilan wawancara. Pewawancara harus memiliki keterampilan wawancara yang baik agar mampu mengetahui kapasitas dan sifat-sifat luar biasa dari calon berpotensi tinggi. Yang keenam, calon tidak diminta untuk membuat proposal. Pembuatan proposal memungkinkan manajemen mengetahui keterampilan prestasi, kemampuan solusi masalah, dan pemahaman calon terhadap posisi yang akan diisi. Yang ketujuh, merekrut orang-orang dekat yang telah dikenal. Kesalahan yang paling umum adalah seringkali manajer merekrut orang-orang dekat yang telah dikenal tanpa memperhatikan kualifikasi pekerjaan dalam jangka menghemat biaya dan waktu. Yang kedelapan, merekrut calon yang tidak sesuai. Yang kesembilan, ketidakcukupan informasi. Memberikan informasi yang tidak cukup tentang perusahaan dan perspektif perusahaan di masa mendatang akan membuat calon bingung dan tidak percaya diri dalam menghadapi pekerjaan yang diterima. Jadi kesimpulannya, perekrutan bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin calon karyawan yang berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi. Penekanan tidak hanya dari sisi pemenuhan jumlah pelamar saja, tetapi juga kesesuaian dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh organisasi. Dalam manajemen talenta, perekrutan karyawan dilakukan dengan mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu sesuai dengan posisi penting di organisasi.